nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji tentang salah satu dosa besar di dalam Islam, lanjutan dari kajian kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kajian kita adalah tentang air kencing. Untuk mengulas bagi yang memang kemarin tidak sempat hadir, bahwa di minggu lalu kita membahas tentang air kencing, di mana air kencing ternyata merupakan salah satu penyebab dari dosa-dosa besar yang ditulis dalam kitab namanya Al-Kabair. Di Al-Kabair ini adalah kitab yang memuat dosa-dosa besar. Al-Kabair ya. Kenapa disebut dosa besar? Karena di dalam Al-Quran dan hadis, apabila ada sebutan atau makna atau lafaz yang menyatakan umpama la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, itu sudah pasti dosa besar. Gitu ya. Jadi la yadkhulul jannah diawali dari la yadkhulul jannah. Atau misalkan ada haram, diharamkan, misalkan begitu. Kemudian ada lagi umpama ada kata-kata Allah tidak menghendaki, nah itu juga dosa besar. Jadi ulama redaksi-redaksi yang memang memiliki makna-makna yang tidak diperbolehkan secara spesifik, maka ulama menyebut itu dengan dosa-dosa besar. Nanti kita kaji apakah benar seperti itu atau tidak. Baik, ulasan di minggu lalu tentang air kencing. Air kencing itu adalah merupakan salah satu penyebab dari dosa besar, karena hal ini sering terlupakan. Masalah sepele ya, air kencing itu masalah sepele. Tapi tidak menjadi sepele pada saat air kencing itu cipratannya terkena kulit atau baju yang kemudian dengan itu kita sholat. Maka di dalam hadis dikatakan berapa banyak pahala puasa kita, pahala ibadah kita, sholat kita itu hanya menjadi gunungan semata, hanya menjadi hiasan semata, akan tetapi tidak memiliki nilai atau pahala di sisi Allah, karena memang secara fisik itu terkena najis, begitu ya. Dan cipratan-cipratan najis ini yang memang betul-betul harus kita perhatikan. Kemarin ada tuh kaidah-kaidah untuk supaya tidak ada najis yang menempel ya. Kemarin ada kaidah-kaidahnya. Dan salah satunya adalah kalau pada saat kita kencing itu diurut dari bawah itu sampai ke atas, kemudian dari dari zakarnya sendiri atau dari kemaluan kita sendiri itu diurut sampai betul-betul kita meyakini tidak ada lagi kotoran di situ ya. Nah, kemudian kemarin juga kita membahas antara toilet jongkok dengan toilet duduk. Itu juga berpotensi kalau toilet jongkok itu atau toilet duduk itu, toilet duduk ya terutama. Itu kan posisi, pantat itu kan pasti menempel kan. Dan pada saat kita kencing itu sudah pasti cipratannya itu mengenai hampir keseluruhan permukaan di bawah itu. Berarti secara kasat mata itu harus dibersihkan semuanya, bukan hanya duburnya saja, tapi hampir semuanya, kira-kira kulit yang terkena itu. Kalau tidak dibersihkan, ini yang jadi masalah, yang jadi pembahasan kita minggu lalu. Begitu ya. Baik, barangkali itu ya untuk pembahasan di minggu lalu, reviewnya. Jadi poinnya di minggu lalu adalah jangan masalah sepele terkait kencing ini menjadi penyebab kita disiksa kubur, begitu ya. Nah, di kajian kita hari ini, salah satu yang mau saya bahas adalah tentang irama Hijaz. Irama Hijaz di dalam Al-Quran
Di dalam pembacaan Al-Quran itu ada ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang irama ros yang sudah kita pelajari. Kemudian irama jiharkah. Jiharkah ya. Nah ini nada Hijaz. Nada Hijaz ini terus terang di kita jarang ya. Jarang ini. Karena Hijaz ini kebanyakan memang mereka pakainya di Timur Tengah. Kalau di kita jarang. Di kita itu paling sering ros. Nah, Hijaz ini ada komposisi bukan jazz ya. Hijaz jadi jazz. Hijaz. Nada Hijaz ini ada 4 komposisi nada. 4 komposisi nada. Yang pertama adalah nadanya naik dulu. Kemudian yang keduanya miring. Ini langsung miring nih yang kedua. Yang kemarin saya sempat sampaikan, irama Hijaz ini banyak yang nada miring. Makanya agak sulit kalau di kita. Karena tidak terbiasa. Yang ketiga adalah nada datar. Yang keempat adalah nada turun. Nah, nada Hijaz ini salah satu yang diturunkan dalam irama azan banyak. Salah satunya seperti ini. Jadi azan sendiri itu diturunkan dari irama-irama ini ya. Salah satunya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diturunkan dari nada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada ini. Nah, nada komposisinya adalah di Bismillah seperti biasa, di Alhamdulillahnya aja ya. Kita coba Alhamdulillahnya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahnya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan ya. Nah, di Alhamdulillahnya itu di ini. Nada Hijaz yang pertama naik. Nada Hijaz yang kedua miring. Nada Hijaz yang ketiga datar. Nada Hijaz yang keempat turun gitu. Kebayang gak nadanya? Nada Hijaz yang pertama naik. Nada Hijaz yang kedua miring. Nada Hijaz yang ketiga datar. Nada Hijaz yang keempat turun gitu. Nah, kalau diimplementasi di Al-Fatihahnya, di Bismillahnya itu seperti biasa, kalau tidak datar turun. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim ke bawah. Di Alhamdulillahnya baru naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagaimana dengan kalau kita masukkan di ayat yang panjang? Di ayat yang panjang ya. Misalnya umpamanya khatamallahu atau dari alif lam mim lah. Bisa kita masukkan nada ini misalnya di alif lam mim, alif lam mimnya menggunakan nada satu. Alif lam mim gitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin gitu. Sama. Gitu. Atau misalnya di tengah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sama. Jadi nada ini bisa kita pakai komposisinya naik, miring, datar, turun. Mau dicoba? Mau dicoba? Ya, ini untuk pengetahuan saja. Ada apa ini? Waduh. Pak Tori, ulang tahun. Alhamdulillah ya Allah. Baik ya, itu
sebatas pengetahuan saja. Nanti kalau ada waktu di akhir kita coba. Baik, kita masuk ke materi pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini sesuai di flyer ya, sesuai di flyer atau di poster itu terkait apa? Dosa besar menyakiti tetangga ya. Sekali lagi, pembahasan ini referensinya ada pada kitab Al-Kabair karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Minggu lalu biografinya sudah kita bahas. Lahir 673 Hijriah dan meninggal wafat tahun 748 Hijriah dalam usia 75 tahun. Dan beliau adalah seorang ahli agama, seorang imam yang bergelar imam yang memiliki multidisiplin ilmu. Baik, tetangga. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, biasanya kita harus tahu dulu tentang terminologi ya, atau istilah, arti dari istilah yang kita maksud. Tetangga di dalam Al-Quran itu ternyata dijelaskan secara spesifik dan ada kaitannya dan ada pembahasan tersendiri. Bisa ditengok pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Di sini dijelaskan di surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Kita akan mengkaji sedikit dari kaidah ilmu nahwu. Kenapa di sini tetangga itu ada dua disebutkan. Ada yang disebut dengan wal jari dzil qurba, yang keduanya wal jaril junubi. Keduanya itu memiliki makna yang berbeda. Dari susunan kalimat, tetangga ini disandingkan dengan yang pertama adalah orang tua. Baik. Kajian di ilmu nahwu, kita saya pernah menyampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa huruf ada yang disebut dengan di dalam Al-Quran disebut dengan huruf atof, atof di sini salah satunya adalah waw, walaupun bukan cuma waw, nanti ada fa dan yang lainnya. Tapi di sini ada penggunaan huruf waw atof. Ingat sebelumnya bahwa ketika waw atof digunakan, maka di dalam kalimat itu memiliki kedudukan yang sama seperti fasholli li rabbika wanhar, salatnya wajib, berkurbannya wajib bagi Nabi. Maka digunakanlah waw di situ untuk memperjelas bahwa berkurban bagi Nabi dengan salat hukumnya sama-sama wajib. Begitu ya. Di dalam ayat yang lain, ati Allah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka semuanya ke belakangnya, kalau dia menggunakan huruf atof, maka berarti posisinya sama, kedudukannya sama. Pemimpin harus diikuti, Rasul harus diikuti, apalagi Allah. Tapi pengertiannya nanti, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, gitu kan ya, Rasul yang taat kepada Allah, begitu. Jadi atof itu begitu.
Di ayat ini, di An-Nisa ayat 36 ini, pada saat menyebutkan tetangga, itu ternyata menggunakan huruf ataf juga. Disandingkan dengan apa tadi? Yang pertama, orang tua. Bayangkan, tetangga disandingkan dengan orang tua. Yang kita tahu, orang tua itu di dalam ayat yang lain harus betul-betul dimuliakan. Bahkan berkata saja kan tidak boleh. Saja tidak boleh. Berarti kedudukan kemuliaannya yang dimaksud itu sama. Memuliakan tetangga sama kewajibannya dengan memuliakan orang tua. Nanti di sini ada turunan hukumnya. Berarti nanti kalau tetangga kita punya anak, maka anaknya juga harus kita muliakan sama seperti kita punya anak. Begitu dan seterusnya. Jadi turunan-turunan itu nanti sama secara kedudukan kemuliaan. Kemudian yang berikutnya ternyata disandingkan juga dengan fakir miskin. Menyantuni fakir miskin atau kaum du'afa ini juga sama. Kedudukannya sama. Kemudian juga disandingkan dengan kerabat. Ini menarik, di Al-Quran itu tetangga itu disandingkan, bahasanya diatofkan dengan kerabat juga. Ini berarti tetangga ini secara terminologi sederhana diartikan adalah orang yang paling dekat seperti saudara. Begitu ya, secara makna ini. Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab namanya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, beliau berkata, ini definisi tetangga salah satunya menurut beliau. Jadi, mohon maaf, maksudnya pengertian ayat An-Nisa tadi menurut beliau. Jadi menurut beliau tetangga itu harus juga ditunaikan haknya. Jadi tetangga sendiri punya hak, kata beliau. Di dalam ayat ini disebutkan. Kemudian ada semacam keistimewaan karena tetangga ini disebutkan setelah kedua orang tua kita dan karib kerabat. Jadi berdekatan sekali. Orang tua, kemudian disebutkan karib kerabat, dan yang ketiganya langsung tetangga. Apa makna ini? Ini yang mau kita bahas secara lebih jauh. Pertama, definisi tetangga apa? Ini menurut Syekh Hafiz Hasan Mas'udi dalam kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Jadi memang kaitan tetangga ini dengan ilmu akhlak. Beliau menjelaskan, Syekh Hafiz ini, bahwa tetangga itu definisi menurut beliau adalah yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Satu. Yang kedua definisinya adalah tetangga itu adalah yang berjarak 40 rumah. Ya, jadi tetangga itu adalah 40 rumah. Jadi kalau kita bikin kayak lingkaran obat nyamuk gitu ya. Kalau ini rumah kita, maka tetangga itu adalah 40 ke depan, 40 ke samping, 40 rumah maksudnya ini, 40 rumah ke kiri dan ke kanan, kemudian 40 rumah ke belakang. Ya, ini menurut Syekh Hafiz Hasan Mas'udi. Jadi yang disebut dengan tetangga itu adalah 4 rumah, depan, belakang, kiri, kanan. Begitu. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ada tetangga yang disebut dengan tetangga dekat seperti yang An-Nisa ayat 36 tadi disebut dengan wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba. Yang pertama disebut dengan wal jari dzil qurba. Ini yang keduanya adalah wal jari. Keduanya adalah al junub. Wal jari al junub. Wal jari dzil qurba.
Apa makna wal jari zil qurba? Adalah kerabat dekat. Ini kerabat dekat. Ini kerabat, tetangga dekat. Tetangga dekat. Ini adalah tetangga jauh. Ya. Spesifik sekali lagi Al-Quran menyebut wal jarri zil qurba dengan wal jarril junubi. Wajari zil qurba artinya tetangga yang dekat, dan wal jarril junubi adalah tetangga yang asing atau jauh. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, kitabnya Al-Fathul Bari, di halaman 441 beliau menyatakan bahwa tetangga dekat itu adalah yang ada hubungan kerabatan di antara keduanya. Gitu ya. Jadi maksud dari ayat An-Nisa 36 tadi, yang disebut dengan tetangga dekat itu adalah kerabat kita, saudara kita. Ada yang mengartikan seperti itu. Berarti kalau kerabat jauh adalah kebalikannya. Kalau dia tidak secara langsung punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka itu disebut dengan tetangga jauh. Begitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut dengan tetangga dekat itu adalah tetangga yang punya keyakinan Islam, itu atau seorang Muslim. Ada juga ulama yang mengatakan, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang disebut dengan tetangga dekat itu adalah sesama Muslim, sedangkan tetangga jauh adalah yang non-Muslim. Ada dua atau pengertian. Yang terakhir, yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa tetangga dekat itu istri. Karena orang yang bersebelahan barangkali tiap hari dengan kita itu adalah istri. Maka ada ulama yang menyatakan bahwa tetangga terdekat itu istri, sedangkan tetangga yang jauh itu adalah teman di perjalanan. Gitu ya. Ada yang tiga definisi tadi barangkali. Siapa tetangga itu tadi? Ada yang mengatakan dekat dan jauh, gitu ya. Nah, dalil satu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi. Tadi di awal saya bilang, ketika ada satu kalimat yang menyebutkan tidak akan masuk surga, tidak beriman, itu sudah pasti dosanya dosa besar. Pasti itu, sudah bisa dipastikan. Dan di sini menggunakan kalimat itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'adzi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyaskut. Itu ya. Jadi HR hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau dia. Gitu ya. Jadi di sini coba perhatikan kalimat hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita tahu iman kepada Allah adalah pokok dari akidah. Dan hari akhir itu, kemarin kita sudah bahas tentang kubur itu, hari akhir itu adalah sebuah kepastian yang masih goib. Artinya dua-duanya ini goib. Kalau kita percaya kepada dua-duanya, begitu kurang lebih, maka seharusnya kita tidak menyakiti tetangga. Ini menjadi salah satu penekanan dari syariat bahwa di dalam Islam tetangga itu memiliki kedudukan yang penting. Itu dalil satu. Saya sebutkan di sini ada 5 dalil. Dalil kedua, disebutkan tidak akan masuk surga jika tetangga tidak merasa aman dari akhlak buruk kita. Kalimatnya juga sama menggunakan penegasan. Ini dari Abu Hurairah juga. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah. Tadi ini masuk ke pembahasan tadi. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga
tidak akan masuk surga. Siapakah itu? Mala ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Jadi ada tetangga yang suka nyuri ke tetangganya, itu disebutkan di hadis ini tidak akan masuk surga. Kalau tidak percaya silahkan aja dicoba. Terus meninggal gitu, silahkan dicoba. Siapa yang mengatakan ini? Orang yang paling jujur di muka bumi, yang disebut dengan Al-Amin itu. Artinya beliau tidak akan pernah mungkin berbohong. Berarti ini benar adanya, begitu ya. Dalil ketiga, ini luar biasa dan ini harus jadi perhatian kita. Kita tahu bahwa dosa berzina itu tersendiri di dalam kitab Al-Kabair disebutkan, dan itu luar biasa dosanya, dosa berzina itu. Tapi ternyata ada dosa berzina yang lebih-lebih dari itu. Dikatakan di dalam hadis, berzina kepada 10 orang lebih baik dibandingkan dengan berzina dengan tetangga. Lebih, ya betul lebih baik memang, lebih baik, masih lebih ringan maksudnya gitu. Masih lebih ringan maksudnya ya, lebih baik, tidak lebih baik. Mohon maaf, lebih ringan maksudnya. Lebih ringan dosa berzina dengan 10 orang dibanding akikah. Akikah itu dimasak, ada airnya, dan itu yang utamanya. Gitu ya. Yang kedua, umpamanya kita beli durian, ini yang juga sering dilupakan ini. Saya ingatkan saja barangkali lupa gitu ya. Kita beli durian 1 atau 2 lah gitu ya, 2 hulu, 2 buah ke rumah kan. Nah, apalagi di sini, kalau di kampung mungkin barangkali jaraknya itu agak jauh ya. Jadi buang cangkangnya itu barangkali bisa jauh. Di sini tuh nggak bisa. Dibuang itu kan depan rumah, dan depan rumah itu pasti tetangga cium. Apa hukumnya itu? Apa hukumnya itu? Di sini yang dimaksud ya. Pada saat tetangga mencium aroma durian yang kita beli itu, kemudian muncul selera. Yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar pernah menyampaikan bahwa sungguh kekasihku, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan. Ini wasiat ini berarti untuk semua, bukan hanya kepada beliau Abu Dzar ini, tapi kepada seluruh kaum muslimin setelahnya. Pernah mewasiatkan kepadaku supaya memperbanyak kuah masakan. Kemudian lihatlah tetangga di sekitarmu, berikanlah dari masakan itu secara baik. Turunan dari perintah ini kita lihat di akikah. Apa anjuran untuk akikah itu? Membagikan dagingnya atau dimasak dulu kemudian dibagikan, dibanyakin airnya? Turunan dari ini itu adalah salah satunya akikah. Akikah itu dimasak, ada airnya, dan itu yang utamanya. Gitu ya. Yang kedua, umpamanya kita beli durian, ini yang juga sering dilupakan ini. Saya ingatkan saja barangkali lupa gitu ya.